Pernahkah Anda mendengar ada amalan yang besar pahalanya, berat timbangannya tapi ringan diamalkan? Simak dan tonton sampai selesai. Dalam video ini kita akan membahas satu amalan cukup diucap satu kali dengan lisan, pahalanya Masya Allah luar biasa. Besar pahalanya sebanyak makhluk ciptaan Allah, sebesar keridhaan zatnya, seindah hiasan arsinya, dan seluas tinta jumlah kalimat-kalimatnya. Amalan itu ialah zikir yang ringkas, ringan di lidah, berat timbangannya. Zikir ia bukan sekadar deretan bunyi yang meluncur dari lisan, melainkan denyut nadi bagi hati yang rindu, jembatan cahaya yang menghubungkan bumi dengan langit, lantunan suara jiwa yang berbisik, merindukan sang pemilik segala makhluk. Di setiap ucapannya, debu-debu kelam di dada tersapu bersih. Di setiap hembusannya, rahmat turun melimpah seluas alam semesta. Yustu adalah amalan yang paling ringan di bibir, namun beratnya mampu menggerakkan timbangan amal, dan luasnya membentang sebesar langit dan bumi ciptaannya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan zikir pahalanya sebesar langit dan bumi. Penjelasan rinci dengan landasan sunnah. Rasulullah menjelaskan, mengajarkan kita zikir-zikir istimewa yang sangat ringan diucapkan lisan, mudah dilakukan kapan saja, namun pahalanya luar biasa besar. Bahkan Allah gambarkan nilainya seluas, seberat, dan sebesar langit serta bumi beserta isinya. Berikut penjelasan rinci, mendalam, lengkap dengan dalil, makna, dan penjelasan para ulama. Zikir utama, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Dalil hadisnya, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ucapan apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah SAW menjawab, apa yang diciptakan Allah untuk para malaikatnya atau untuk hamba-hambanya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Artinya, maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak makhluk ciptaannya, sebesar keridhaan zatnya, seindah hiasan arsinya, dan seluas tinta jumlah kalimat-kalimatnya. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa mengucapkan kalimat ini sebanyak 100 kali, maka dosa-dosanya akan dihapuskan, sekalipun sebanyak buih di lautan, dan pahalanya sebesar langit dan bumi, dan seberat timbangan amal seluruh makhluk. Beliau juga bersabda, siapa yang berzikir dengan kalimat ini, dia mendapatkan pahala yang tidak terhitung jumlahnya, yang ukurannya hanya diketahui Allah saja. Panjangnya seluas langit, dalamnya sedalam samudera, dan tingginya setinggi arsy Allah. Penjelasan rinci dan makna. Kalimat zikir ini adalah zikir paling lengkap, paling mulia, dan pahalanya paling besar yang diajarkan Rasulullah SAW. Ia memuat 4 ukuran kebesaran Allah yang menjadi standar pahalanya. Pertama, adada khalqihi, sebanyak makhluk ciptaannya. Artinya setiap helai rambut, setiap daun, setiap butir pasir, setiap manusia, malaikat, hewan, dan segala yang ada di langit dan bumi, jumlahnya tak terhitung. Pahala yang didapat setara dengan jumlah seluruh makhluk itu. Kedua, waridha nafsihi, sebesar keridhaan zatnya. Ini ukuran yang jauh lebih besar dari sekadar jumlah makhluk. Keridhaan Allah tidak terbatas, tidak berakhir, dan nilainya adalah puncak segala kebahagiaan. Pahala ini seluas kasih sayang dan keridhaan Allah yang tak bertepi. Ketiga, wazinata arshihi, seindah hiasan arsyinya. Arsy Allah adalah ciptaan terbesar, terindah, dan tertinggi. Hiasan dan kemegahannya melampaui imajinasi manusia. Pahala zikir ini indah dan mulia bagai keindahan arsy yang membentang dari timur ke barat, meliputi seluruh alam semesta. Keempat, wa midada kalimatihi, seluas tinta kalimat-kalimatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, sekiranya laut menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya laut itu habis kering sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan lagi sebanyak itu sebagai tambahannya. Quran, Surat Al-Kahfi ayat ke-109. Pahala zikir ini seluas, sebanyak, dan selamanya seperti kalimat Allah yang tak akan pernah habis. Para ulama menjelaskan, Imam An-Nawawi berkata, zikir ini adalah induk segala tasbih. Tidak ada zikir yang lebih besar nilainya, lebih luas pahalanya, dan lebih sempurna maknanya selain ini, karena ukurannya diambil dari sifat-sifat Allah yang maha luas dan maha besar. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis, ketika engkau mengucapkan ini, engkau sedang memuji Allah dengan ukuran yang dibuatkan Allah sendiri. Ukuran itu bukan ukuran manusia, tapi ukuran langit, bumi, arsy, dan segala isi ciptaannya. Maka pantaslah pahalanya sebesar itu semua. Zikir kedua,
Subhanallah wa bihamdihi. Berdasarkan dalil hadis Rasulullah SAW, bersabda kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah kau tidak mampu mengucapkan dalam sehari 100 kali Subhanallah wa bihamdihi? Karena sesungguhnya pahalanya itu lebih berat dari gunung, lebih luas dari langit dan bumi, dan lebih banyak dari segala sesuatu yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan Syekh Albani. Dalam hadis lain, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, Subhanallah menyucikan Allah dari segala kekurangan, kelemahan dan sifat yang tidak layak baginya. Alhamdulillah wa bihamdihi memuji segala kesempurnaan, kebaikan dan nikmatnya. Gabungan keduanya membuat zikir ini menjadi ringkasan pujian semesta. Imam Al-Ghazali menjelaskan, langit dan bumi serta isinya bertasbih memuji Allah. Ketika manusia berzikir mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, ia ikut menyertai seluruh makhluk dalam pujian itu. Maka pahalanya pun sebesar jumlah makhluk yang bertasbih itu, yaitu seisi langit dan bumi. Zikir ini disebut pahalanya sebesar langit bumi karena alasan pertama, nilainya diukur dari luasnya ciptaan yang memuji Allah. Kedua, satu kalimat ini menggantikan pahala ibadah seluruh penghuni langit dan bumi. Ketiga, beratnya di timbangan amal melebihi berat gunung-gunung dan isinya. Zikir ketiga, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berdasarkan dalil hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana memerdekakan 10 budak, dicatat baginya 100 kebaikan, dia hapus darinya 100 kesalahan, dijadikan kalimat itu akan menjadi pelindung baginya dari setan seharian. Tak ada satu orang pun yang datang dengan amalan yang lebih baik daripadanya, kecuali orang yang mengerjakan lebih banyak lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau menambahkan dalam riwayat lain, pahala kalimat ini luasnya meliputi langit dan bumi, karena di dalamnya terkandung pengakuan bahwasanya kekuasaan dan pujian hanya milik Allah, yang menguasai langit dan bumi serta segala yang ada di antaranya. Penjelasannya, kalimat ini memuat 4 hakikat besar. Pertama, keesaan Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kedua, tanpa sekutu, Dia tunggal, tidak ada yang menyamainya. Ketiga, kekuasaan mutlak, segala kerajaan dan kekuasaan miliknya. Keempat, kuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa menundukkan langit, bumi, dan alam semesta. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan sebagai berikut, ketika engkau mengakui bahwa kerajaan langit dan bumi milik Allah, maka pahalanya pun seluas kerajaan itu. Engkau mendapatkan pahala sebesar luasnya kekuasaan Allah yang membentang dari langit ke bumi. Kesimpulan yang harus dipahami, mengapa zikir-zikir ini pahalanya disebut sebesar langit dan bumi? Para ulama merangkum alasannya. Ukuran pahalanya mengikuti ukuran Allah. Allah yang maha besar memberikan pahala sebesar kebesaran zatnya dan luasnya ciptaannya, mencakup seluruh makhluk. Zikir ini adalah pujian yang disepakati seluruh makhluk di langit dan bumi, sehingga pahalanya setara dengan amal mereka semua. Nilai yang tak terbatas. Di langit dan bumi adalah ciptaan terbesar yang bisa manusia bayangkan. Allah menggunakan ukuran itu agar kita mengerti betapa dahsyatnya pahala zikir ini. Pesan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, hendaklah kalian memperbanyak zikir, karena sesungguhnya pahalanya datang kepadamu sedangkan engkau sedang berbaring, duduk berjalan atau sedang bekerja. Suatu amalan yang ringan namun pahalanya sampai ke langit ketujuh. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga lisan dan hati dengan zikir-zikir mulia ini, sehingga kelak timbangan kebaikan kita menjadi berat, luas dan besar bagai langit dan bumi ciptaannya. Sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.